Aduh, gue bingung banget nih makainya di gimana. Gue kira bisa segini nih. Bisa bro. Oh, gue salah pakai fokus ya. Lo salah menilai, wo. Ini deket banget, wo. Kali gue ya. Selamat datang di channel Sepedia dengan gue Skavito. Selamat hari Senin yang indah. Harusnya naiknya malam ini. Kalau nggak malam, kalau nggak sore, kalau nggak siang. Tergantung ngowok gitu gimana. Tapi ya udah, back to the topic. Ini adalah Viltrox 9mm f2.8 Imon yang udah kalian banyak request. BTW ini lensa ada lagunya, wo. Watch my 9mm ghosting. Wadah dedeng, wadah dadadeng. Tahu kan? Nah, tapi ya udah kita buka dulu. Bukannya ribet. Sembari gua buka, mungkin gua kasih tahu aja harganya gitu ya. Buat harganya di sini ketika gua cek di toko ijo atau toko ORN ini, pokoknya ini kalian udah bisa beli di Viltrox officialnya di harga 3,3 jutaan. Kita buka dulu. Nih, unboxing gini nih. I see. Oh, bisa seperti ini, guys. Ini mas, oh udah dibuka, udah tulisan voidnya udah hilang. Berarti udah pernah dipakai nih lensanya nih, nggak seru ah. Oke, kita buka lensanya, harusnya begini. Sosok rapi dia. Dibuka tuh, lecek tuh, baret-baret. Pastiin kalau beli harus ada garansinya gitu ya, belinya resmi, jangan beli yang BM lah. Nih ada garansinya, pastiin. Biar panjangin videonya. Cili kagel kalau mau dimakan. Oke, tidak usah ngelawak yang nggak lucu. Ini dia lensanya, Viltrox 9mm f2.8 Imon, yang berarti ini untuk APS-C-nya Sony. Oke, sekarang kita buka. Untuk capnya, ini ada hood lensnya. Dan ini lensanya, ya tipikal lensa air, plastik, tidak water seal. Ya tidak gitu ya, buat update firmware ada di belakang gitu kan. Dan di sini untuk ringnya yang dipakai itu di 58 mm, cukup common gitu ya, 58 kita ada 58. Oke, ini lensanya. Dan untuk build fisiknya sebenarnya sama jajaran Air itu ya kurang lebih sama lah. Ini gue ada contoh sama si X-Mon ya, jajaran Air sangat-sangat sama, tapi dia agak lebih panjang sedikit buat si 9mm ini. Bisa kelihatan tuh ya, tuh dia lebih panjang sedikit, tapi ukurannya ini tetap compact. Baik lagi, ini lensa wide. Gua tuh bingung penggunaan lensa segede ini buat apa kalau nggak buat vlogging, pakai kamera gitu ya, dan segala macamnya. Bingung gitu loh. Kalau gue kemarin tuh ngetes 15mm, kalau kalian belum nonton itu gue pakai buat straight ujung-ujungnya. Apakah 9mm ini buat dipakai straight enak apa enggak? Karena ini tuh wide banget. 9mm, tapi nggak apa-apa. Kita cobain dulu aja, kita pasangin sama Sony A6700. Nah, ini Sony A6700. Nanti sembari kita bakal cobain gimana untuk kualitas gambarnya. Dan ini dia looks-nya kalau kita pasangin sama Sony A6700. Seperti ini. Tetap jadi setup yang compact, tuh ya. Enak juga, ini feelingnya kurang lebih sama kayak gue pakai XS20 pakai 15mm, ini kurang lebih sama, ini enteng banget. Dan juga kan si A6700 ini gripnya enak gitu ya, kayak cowboy. Biar gitu, cowboy. Langsung kita nyalain aja. Set! Anjay, ini wide banget bro. Kelihatan dari atas? Harusnya kelihatan. Ini wide banget, coba lihat muka gue mau lihat dulu, nanti kalian gue rekam. Aduh, gue bingung banget nih makainya di gimana. 9mm. Kalian kalau punya saran 9mm, bang, enaknya kalau di daerah Jakarta pakai 9mm, pakai lensa wide, foto di mana yang bagusnya itu enak ke situ, bang. Tolong komentar aja, tolong bantuin gua. Nanti sebagai rewardnya gua mention aja di video kalau ada reviewnya. Atau kalau Bang Erwin yang bahas, Win, sampein kini Win. Karena gue bingung nih, fotonya yang bagus tuh di mana pakai lensa se-wide ini gitu loh, 9mm. Dipakai buat vlogging tuh kentang juga gitu kan. Tapi ya ini buat lensanya mungkin sembari gue rekam aja. Nah ini buat kualitas dari Viltrox 9mm f2.8 Imon. Kita pakai Sony A6700, kita pakai standarnya aja, kurang lebih bisa seluas ini tuh. Wih, anjay, luas banget tuh. Lu bisa bikin gambar-gambar yang menarik tuh. Unboxing tuh kalau nggak ada beginian itu nggak aci lah gitu loh, nggak enak. Nah tuh, seluas apa? Nih,
Kalau buat video mungkin bisa buat seru-seruan, tapi kalau buat foto, jujur gue bingung banget. Lo bisa tahu foto buat gimana pakainya, Wo? Tapi aneh-aneh. Arsitektur enggak lah, arsitektur ada distort gitu kan. Ini pasti lensa distort, gak mungkin enggak gitu loh. Dan sini mungkin gue sembari tes buat minimum fokus distance-nya bisa seluas apa. Ini gue keep recording aja, Wo. Bisa sedekat apa. Buat minimum fokus distance-nya. Iya. Jauh. Jauh ya. Gue kira bisa segini nih. Bisa bro. Oh, gue salah pakai fokus ya. Lo salah menilai, Wo. Ini deket banget, Wo. Kali gue ya. Tuh. Ini deket banget, guys. Segini loh. Tuh. Seru sih. Ini gue baru nyobain nih. Meskipun udah dibuka, gue nggak tahu orang filternya buka. Ini close up sangat, guys. Tuh. Lihat debu-debunya. Ini padahal lensa kita pakai nih. Nah, tuh lo dari set distortnya tuh. Distortnya kacau. Ini gue buat arsitektur yang nyari bidang lurus tidak mungkin pakai lensa ini gitu ya. Dan gue tidak bisa foto arsitektur. Tapi ini untuk kualitas gambarnya. Biar kalian ada gambaran aja gitu ya. Dibanding ngeliatin muka gue doang. Lo lihat nih hasil gambarnya bisa sedekat ini buat minimum focus distance-nya dari si Viltrox. Mungkin kita coba buat foto. Ngeliat kromatiknya ada apa enggak. Alright. Kita pakai bukan terbesarnya. Kita coba foto di yang ada kontras tinggi aja nih, biar teksnya kontras banget sama lensanya ya. Dan kita bakal coba buat foto. Kita ganti mode fokusnya dulu. Fokusnya kenapa luas banget ini? Oke, center fix. Oh salah gue kan. Sony tuh yang gue puter gue ke M. Kalau di Fuji tuh ke M itu jadi mode foto. Kalau di Sony tuh kan dia ada dial khususnya gitu ya, foto, video, SNK. Nah gue tadi muter M doang, tapi modenya masih di video. Sumimasen. Oke. Bunyi dialnya enak ya. Off topic nih. Oke, sekarang kita lihat hasil gambarnya. Kalian mungkin bisa lihat dari layar aja. Gue bisa melihat ini masih ada tapi minim banget tuh. Kalau lo lihat titik-titik yang kontras tuh kromatiknya masih agak cukup kelihatan dikit banget ya. Gue nggak agak overexposure. Tapi di 5 nih kalau kalian lihat di layar di garis ininya terus di atasnya nih masih ada dikit banget tuh di f2.8-nya. Tapi ini aman banget sih. Gue yakin kalau kalian foto nggak bakal ngezoom. Gue nggak tahu sih kalian fotonya kayak gimana gitu. Tapi ini sih minim banget intinya. Kalau kalian zoom out tidak bakal kelihatan. Coba kita autofokusnya. Apa-apa biar ada value-nya aja unboxing-nya. Kita ini low light keadaannya ya ke arah si Wowo. Mungkin gue bantu cahaya sedikit aja si Wowo itu kan. Oke, kita rolling. Nah, ini kalian bisa lihat dari atas. Wow, bergerak-bergerak aja lo maju berdiri. Ya. Nah, autofokusnya dia bekerja dengan baik tuh, ngumpet tuh. Oh, nempel. Ya ini sih tergantung sama bodinya ya. Kalau Sony sih, gue nggak pernah issue gitu loh pakai dia. Pakai Sony itu, udahlah rekam aja, gue merem juga. Kameranya fokus. Nah, tuh lo udah bisa lihat buat fokusnya sembari lihat dari atas tuh ya titik-titik fokusnya ngejar ke si Wowo. Itu aja mungkin kali ya buat videonya. Gue bingung mau ngomong apa lagi. Pokoknya ini lensa yang racun. Tadi kalian udah lihat tipis-tipis aja gimana untuk performanya. Ya semoga kalian bisa langsung keracunan atau kalian udah keracunan sama lensanya udah no-brainer banget karena ini lensa wide hitungannya murah di 3.300.000 gitu ya. Biasanya lensa wide tuh agak mehong harganya. Sejauh kita tadi ngetes tipis-tipis, ini lensa racun menurut gua gitu ya. Tapi baik lagi gue bingung penggunanya untuk seperti apa 9 mm, spotnya di mana. Kalau kalian bisa bantuin gue yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya gitu ya, yang masih approachable sama gua daerah Cakung, boleh komentar aja. Kira-kira di tempat mana bagusnya? Bang, di sini aja bang, di situ aja bang. Keren tuh bang kalau pakai lensa wide, boleh tolongin gua gitu ya. Karena gua bori banget ngetes lensa begini dipakai buat vlogging sama video gitu-gitu doang gitu ya. Buat foto kira-kira asik apa enggak, kan lumayan. Lensa wide ini kalau dipakai buat foto bisa ngasilin foto yang bagus juga. Oke gitu ya, tapi bukan berarti videonya nggak bakal gua tes. Videonya bakal gua tes. Dan ya mungkin itu aja buat videonya. Selamat menjalani hari Seninnya. Semoga video ini bermanfaat, bisa jadi referensi buat kalian. Kalau kalian udah keracunan sama 9 mm, gue yakin ini racun banget lensanya. Tapi baik lagi, penggunaannya seperti apa? Tungguin di ST. Karena kita perlu ngetes dulu lensa ini bagusnya buat apa kira-kira. Selain buat videonya buat ngevlog, fotonya kira-kira bagus seperti apa ngambilnya gitu ya. Pakai lensa yang satu ini. Itu aja. Gue Skavito, di belakang kamera ada Wowo. Selamat menjalani hari Seninnya dan jangan lupa buat berkarya.